Hai semua teman-teman, jumpa lagi dengan emak di YouTube channel emak, Hesti Juliana. Kali ini emak mau berbagi kegiatan emak dari menyetrika pakaian, lalu beresin pakaian si kecil yang sudah tidak terpakai lagi. Ikutin terus ya. Selamat menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hari ini emak mau melakukan kegiatan menyetrika pakaian. Nah, ini pakaiannya udah 3 hari belum disetrika ya, karena berapa hari hujan jadi kainnya itu menumpuk. Nah, ini segunung, ada juga yang lipatan di bawah itu juga mau disetrika. Sebelum emak memulai menyetrika pakaian, ini emak mau buat dulu sarung alas tempat emak menyetrika pakaian. Nah, biasanya emak itu kalau setrika pakaian selalu di depan televisi seperti ini, duduk di atas tikar, jadi tidak kotor pakaiannya yang mau emak setrika. Bisa sambil nonton televisi, sambil mendengar lagu, jadi waktunya itu tidak terbuang sia-sia ya. Sambil menyetrika, emak juga bisa mendengar televisi, jadi nggak bosan. Nah, ini emak mau sambungkan dulu colokannya karena colokannya itu pendek sekali, jadi harus disambung. Nah, ini emak mulai dari pakaian si kecil. Biasanya emak itu kalau pakaian si kecil karena kecil-kecil, emak timpah itu sampai berapa baju, minimal itu 5. Celana juga begitu emak timpa, jadi kalau menyetrikanya itu lebih gampang, jadi langsung tidak repot mengambilnya. Jadi emak timpa, setrika, lipat, timpa lagi, jadi lebih simple ya. Nah, ini pakaian si kecil yang hari-hari jalan-jalan itu semua disetrika. Nah, ini celananya juga emak timpa, jadi bawahnya juga ikut kena setrika. Biasanya itu emak setrika mulai dari pakaian hari-hari, pakaian jalan-jalan itu semua disetrika ya. Walau emak itu selalu bedain, kalau yang untuk hari-hari ya sekedar aja, yang penting rapi, tersusun di dalam lemari, tidak krisut, tidak keriting pakaiannya. Dan kalau pakaian jalan-jalan itu memang harus rapi, apalagi kalau pakaian suami, dari kemeja, celana panjangnya itu harus rapi karena sering dipakai keluar. Nah, ini emak menyetrika pakaian itu bisa kadang sampai 2-3 jam saking banyaknya yang mau disetrika. Jadi itu mak selalu setrika mulai dari jam 4 sampai nanti itu kalau tidak jam 6 sampai jam 7. Lalu jam 7 itu biasa mak kasih makan si kecil, jadi itu mak wajib harus selesai 2 atau 3 jam. Nah, ini mak sambil mengisi waktu luang setrika, emak gunakan waktu menonton video-video teman-teman yang berkunjung ke YouTube emak. Nah, biasanya memang emak itu nontonnya waktu senggangnya siang atau nonton malam waktu si kecil udah tidur. Karena kalau si kecil masih bangun atau main-main itu kadang digangguin, HP-nya tuh diminta. Jadi emak cari waktunya itu yang memang santai tanpa diganggu si kecil. Jadi kadang itu emak lama balas teman-teman komen-komennya itu, karena maklum ya, emak itu masih punya anak yang umur 2 tahun yang masih mau diperhatikan. Nah, ini karena emak lagi setrika pakaian, jadi emak pakai handset untuk nonton video-video teman-teman. Nah, ini emak fokus di video teman-teman yang memakai suara ya. Emak duluankan yang pakai suara karena emak dengarnya dari handset biar bisa menyimak apa yang teman-teman sampaikan. Jadi emak bisa komen sesuai dengan video teman-teman. Nah, kalau yang videonya silent dengan tulisan itu emak biasanya nonton kalau malam tanpa suara. Jadi emak nonton sambil membaca tulisan-tulisan teman-teman. Ya, begitulah setiap hari emak lakukan ya. Walaupun lama emak balasnya, tapi emak pasti datang berkunjung buat teman-teman semua.
Nah, setelah biasanya Mas selesai simak videonya, itu Mak komen, lalu lanjut lagi ke video berikutnya. Ya begitulah seterusnya sampai setrikaan Mak ini selesai, balasi teman-teman juga selesai. Jadi nggak membuang waktu ya. Ini Mak terinspirasi sama teman Mak yang kemarin Mak tonton videonya, bisa sambil kerja sambil balesin video teman-teman. Jadi Mak itu berinisiatif, ternyata bisa ya seperti itu. Jadi Mak mau coba, ternyata sangat cocok dilakukan kalau lagi menyetrika pakaian. Jadi sambil kerja, pekerjaan selesai, balasin teman-teman juga selesai. Lanjut ke videonya. Ini emak lagi setrika pakaian suami. Biasanya kalau pakaian suami itu emak biasanya setrikanya yang rapi ya, karena suami emak itu kalau tidak rapi kadang suka ngomel. Jadi emak harus setrikanya itu yang rapi, jangan terburu-buru. Oh iya, emak juga mau salam-salam buat teman-teman emak yang sudah mengklik video emak dan menemukan video-video emak. Semoga videonya bermanfaat dan suka ya. Jangan lupa selalu dukung emak dengan klik like, komen, dan subscribe. Dan buat teman-teman emak yang setia hadir di tiap video emak, mau ucapkan terima kasih. Jangan lupa tinggalkan jejak agar emak bisa datang mengunjungi teman-teman semua. Terima kasih banyak ya. Lanjut ke videonya. Ini emak sudah selesai mensetrika pakaiannya. Nah ini setelah ini emak mau letakkan dulu di belakang karena masih panas ya. Emak biasanya nggak langsung susun karena kalau di dalam lemari nanti bau. Jadi emak biasakan diamkan 1 hari di belakang di atas lemari. Nah ini emak angkat, letakkan di atas lemari sebelum disusun ke dalam lemari masing-masing, biar jangan bau apek dan bau panas dari gosokannya ya. Lanjut, ini setelah emak setrika pakaian dan menyusun semua pakaian yang sudah disetrika, ini emak mau rapiin lemari si kecil yang sudah penuh dengan pakaian-pakaian yang tidak dipakai lagi. Nah, pertama-tama ini emak bongkar dulu semua pakaian-pakaian si kecil dari lemari. Ini emak pakai lemari seperti ini ya, susun hanya 4 tingkat karena ini lemari dia dari waktu bayi. Emak belum pernah emak ganti karena di masa corona ini emak nggak ada terpikir mau ganti-ganti barang, jadi emak masih gunakan lemari seperti ini 4 tingkat. Nah, jadi kadang kalau kebanyakan barang tuh pakaiannya jadinya penuh dan susah untuk mengambilnya. Jadi emak berinisiatif mau memisah-misah dan memilah-milah pakaian mana yang memang sudah kecil dan sudah tidak cocok lagi dipakai anak emak. Dari pakaian baju, celana, dan celana panjang. Biasanya emak selalu rutin setiap beberapa bulan itu harus mencek semua baju-baju anak emak ya, karena namanya anak umur 2 tahun itu perkembangannya cepat sekali. Kadang udah tiba-tiba udah besar badannya, udah tinggi, jadi bajunya itu udah kekecilan. Jadi harus rajin kita periksa pakaiannya. Nah ini anak emak yang nomor 1, nomor 2 itu karena sama usianya hampir sama ya. Jadi kadang pakaiannya yang masih dulu yang emak simpan masih mereka kecil itu masih awet. Jadi kadang kalau sudah waktunya mau dipakai si kecil yang anak emak nomor 3 itu emak keluarkan kembali dari lemari karena masih bagus, emak simpan rapi. Jadi emak cuci lalu dipakai kembali oleh adiknya ya. Kadang emak beli juga yang baru, tapi kadang masih pakai pakaian si kakaknya yang lama. Jadi seperti ini, kalau sudah tidak terpakai lagi sama si kecil emak, biasanya itu emak simpan kembali. Jadi kalau suatu saat punya adik lagi atau ada orang teman yang membutuhkan saudara, itu biasanya emak berikan. Jadi masih tersusun rapi, bersih, dan warnanya pun masih cantik. Nah ini emak masih memilih-milih pakaian si kecil
Setelah selesai memilih-milih, emak kembali susun dengan rapi semua pakaian-pakaian yang masih mau dipakai si kecil emak. Jadi kalau mau ambil pakaiannya lebih teratur dan tidak berantakan ya. Apalagi kadang anak emak itu suka buka-buka lemari, jadi suka tarik-tarik, jadi suka berantakan ini semua lemarinya. Nah ini emak sudah memasukkan kembali pakaian-pakaian yang sudah emak lipat rapi dan emak susun dengan rapi. Jadi nanti saat mengambil lebih gampang dan tidak berantakan lagi. Oh iya, emak mau tanya nih buat teman-teman emak yang masih menonton video emak sampai detik ini, ada nggak ya yang sama seperti emak masih menyimpan pakaian anaknya yang masih bayi, setahun 2 tahun, walaupun anaknya udah gede seperti anak emak itu nomor 1 sudah 12 tahun, yang nomor 2 11 tahun, itu emak masih simpan pakaiannya sampai sekarang. Dan sekarang itu punya adik umur 2 tahun itu masih bisa terpakai. Boleh dong komen-komen di bawah, siapa tahu samaan sama emak ya, lumayan ya, bisa dipakai lagi sama adiknya karena masih cantik, masih rapi dan masih bersih, warnanya juga masih kinclong karena disimpan dengan rapi. Nah di akhir video itu nanti emak ada kasih tunjuk gimana emak simpan, cara emak menyimpan pakaian-pakaian sekecil emak yang awet sampai umur anak emak itu 12 tahun dan masih bisa terpakai sampai sekarang. Jadi kita lebih hemat ya, kalaupun pakaian anak emak itu masih ada yang beli juga yang baru, tapi hanya menambah karena pakaian si kakaknya itu masih banyak sekali karena emak simpan dengan rapi. Nah ini emak sudah memilih-milih pakaian si kecil yang sudah rapi itu emak masukkan ke dalam lemari dan tersusun rapi. Dan sekarang yang tersisa ini pakaian si kecil yang sudah tidak muat lagi dan sudah mau emak pensiunkan ke dalam plastik biar tersimpan rapi dan tidak ada debu nanti saat disimpan. Nah sekarang emak mau susun-susun semua pakaian si kecil yang sudah tidak terpakai lagi ke dalam wadah plastik putih yang besar seperti ini. Nah ini tadi yang emak bilang, cara emak menyimpan pakaian anak emak yang umur 12 tahun sampai sekarang itu masih awet karena emak menyimpannya seperti ini, di dalam plastik putih. Emak masukkan. Dan biasanya itu ini kalau belum penuh emak belum tutup ya plastiknya, jadi emak ikat dulu. Biasanya kalau sudah penuh dengan pakaian-pakaian sekecil yang tidak terpakai lagi itu baru emak bakar ujungnya agar abu atau debu-debu itu tidak masuk ke dalam plastiknya. Karena ini belum penuh, emak ikat hanya untuk sementara. Nah sekarang emak sudah selesai beresin pakaian-pakaian kecil. Ini kita intip ya isi lemari anak emak. Nah ini yang bagian atas sudah rapi ya. Itu biasa pakaian anak emak untuk jalan-jalan atau kalau udah selesai mandi tuh. Nah ini celana panjang di bagian kedua. Lalu yang di bagian ketiga ini pakaian hari-hari, kaos, singlet di bagian ketiga. Lanjut di bagian keempat yang terakhir ini celana pendeknya. Jadi kalau emak suruh si kakaknya itu ambil pakaian sekecil itu sudah tahu letak-letaknya, jadi tidak berantakan lagi. Oke, terima kasih buat teman-teman emak yang sudah menonton vlog emak hari ini. Sampai jumpa di vlog emak berikutnya. Terima kasih.